Oke, melanjutkan dari video part 1 tentang Self-Defense Dojo, yang mana di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara bermain untuk pemula dan pengenalannya. Dan di part 2 ini kita akan mengenali beberapa item dan kegunaannya, bagaimana cara menaikkan level para karakter, dan cara menyelesaikan misi tersembunyi. Oke, kita mulai yang pertama dari toko swalayan. Untuk item yang di atas adalah buku-buku skill, yang mana kalian bisa membelinya jika skill atau strength kalian bisa mencapai level yang diinginkan untuk membeli buku skill. Yang mana kegunaan buku skill ini untuk memudahkan kita menaikkan level dari para tokoh utama wanita. Jika strength dan skill kalian belum mencukupi, kalian belum bisa membeli buku tersebut. Oke, di dalam dojo, setelah kita memakai seragam, kita klik kakek tua ini, yang mana kakek tua ini bukan pajangan yang gaya-gaya tidur waktu kita melakukan adegan banting tulang bersama tokoh wanita. Di sini kita akan melatih strength terlebih dahulu. Pastikan kalian mempunyai gold bar atau yang kualitasnya di bawahnya, supaya XP kalian semakin banyak. Dan caranya cukup simple. Pastikan kalian bisa mendapatkan kali 3, dan dengan kekuatan penuh, semakin banyak kalian mendapatkannya, semakin banyak juga semakin bagus. Selanjutnya untuk latihan skillnya, kali ini klik lagi guru kalian, kemudian pilih latihan skill. Di sini ada berbagai macam boneka, pastikan pilih boneka yang paling banyak mendapatkan XP-nya seperti boneka emas ini. Cara memainkannya yaitu kalian bagi dua antara layar kalian, biru untuk layar sebelah kanan, dan merah untuk layar sebelah kiri. Jangan sampai terbalik, jika terbalik kalian tidak akan mendapatkan poinnya. Tapi untuk kalian coba aja sendiri. Untuk mendapatkan item yang nggak ada di toko, kalian bisa mencarinya lewat penggalian tambang. Di bawahnya item buku adalah berbagai makanan untuk menambah HP kalian. Dan di bawahnya adalah item untuk dibagikan kepada suami atau pacar dari tokoh utama perempuan nanti. Di bawahnya lagi adalah item kebutuhan kita untuk mempermudah menaklukkan para tokoh wanita ketika berlatih di dojo. Kalian coba sendiri maksudnya dari item ini, ketika kalian sedang berlatih untuk menaklukkan dengan jurus, akan lebih pelan ataupun lebih mudah. Dan yang paling bawah adalah item yang digunakan untuk mancing ikan. Yang selanjutnya di toko pemancing. Saya akan spill bagaimana cara agar memancing. Pastikan kalian lempar ikannya di depan ikan yang sedang bergerak. Pastikan agak sedikit jauh, dan tunggu umpannya ditarik 2 kali, dan kalian tap untuk mengangkat hasil pancingan kalian. Bisa kalian tukarkan dengan uang maupun item yang perlu kita gunakan. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan item untuk merekam, yang mana rekamannya nanti bisa kita jual ke pasar gelap. Dan di bawahnya lagi, kita bisa mendapatkan 2 mata bor yang bisa kita gunakan untuk menambang bersama kakek tua di proyek pembangunan. Dan item terakhir yaitu adalah kunci dari rumah tokoh utama wanita. Selanjutnya kita pergi ke proyek pembangunan. Mata bor bisa kita gunakan untuk mencari uang yang mungkin lebih banyak daripada pekerjaan yang lain. Dan bisa mendapatkan juga item tersembunyi yang tidak ada di pasar gelap, toko pemancing, maupun toko swalayan. Yaitu pancing legendary dan gold bar, dan lain-lain. Nggak usah saya spill, kalian mainkan dan cari itemnya sendiri. Pastikan sebelum memulai menambang uang, kalian cukup untuk merepair mata bornya. Dan untuk mengambil uang yang telah kita dapatkan dari mengebor, kita bisa mendapatkan keesokan harinya di pak tua proyek. Jika tidak diambil, maka uang itu akan hilang. Dan selanjutnya toko pasar gelap. Yang mana di toko pasar gelap, kalian bisa menjual video yang telah kalian rekam ataupun membeli beberapa item yang dibutuhkan. Item pertama dan kedua itu untuk menambah HP kalian. Item ketiga, sleeping pills itu kalian gunakan kepada suami atau pacar tokoh utama perempuan. Dan di bawahnya lagi mungkin kalian udah tahu. Dan selanjutnya, apartemen master key itu supaya kalian bisa memasuki apartemen tokoh utama perempuan. Dan item lanjutan yaitu kalian bisa mendapatkan CCTV yang mana harus dipasang di rumah tokoh utama perempuan. Yang mana kalian harus membeli apartemen master key ataupun kunci rumah. Dan item terakhir itu kalian gunakan untuk men-skip pertarungan yang kalian lakukan ketika di latihan dojo. Dan itu adalah penjelasan tentang item-item yang dijual. Selanjutnya adalah permainan bersama tokoh utama wanita atau berlatih bersama tokoh utama wanita. Mungkin yang pertama setelah berlatih, kita ikuti tokoh utama wanita. Dan nggak aku jelasin lagi, pasti kalian sudah tahu. Dan jika sudah selesai berlatih di aula dojo, kalian bisa melanjutkan entah itu di area yang ditandai di maps-nya, tergantung kalian apakah sudah bisa membuka levelnya atau belum. Jika waktunya masih sore, kalian bisa langsung menuju ke bioskop untuk menambah level milik pemeran perempuan, dan kita juga bisa memulihkan sedikit energi. Dan cara untuk bisa bermain di bioskop, kalian klik pembicaraan mereka dan ikuti apa yang ingin ditonton mereka. Untuk gameplaynya, kalian bisa tap-tap tokoh utama perempuan ataupun ditahan. Kalian mainkan sendiri lanjutannya, kalau bisa sampai bar warna pink itu terpenuhi. Jika penuh, nanti akan ada plot lanjutan video.
Jika sudah selesai, kalian keluar dari bioskop dan kalian bisa menuju ke rumah pemeran utama perempuan ataupun apartemen jika level kalian sudah terpenuhi. Jika sudah agak malam, kalian bisa menuju ke tambang dan skip waktunya. Harus sampai pada pukul 2 pagi supaya bisa mendapatkan misi tersembunyi dari penjaga toko swalayan. Catatan, lakukan jalan-jalan ke proyek setidaknya 3 kali dan kalian akan disuruh menebak nama dari wanita tersebut. Jika kalian berhasil, maka kalian akan membuka plot event selanjutnya dari penjaga toko. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari game ini. Dan yang terakhir, catatan. Jika kalian menemukan tas pink di depan aula dojo, dan jika kalian bisa mengalahkannya, maka akan mendapatkan poin strange dan skill yang banyak. Dan jika kalian bisa melihat anomali di sungai, tolong ceritakan gimana wanita tersebut dan bagaimana cara menaklukkannya. Dia membuat saya penasaran bermain game ini secara terus-terusan. Menurut saya, permainan ini sangat oke dibanding game dewasa lain. Kebanyakan game lain cuma sentuh skip seperti materi presentasi, SMK, lebih baik langsung tonton video di website saja karena kita bisa memilih. Kalau cuma bisa lihat cerita dan skip, sama saja tidak bedanya dengan cari judul lalu tonton video. Jadi game ini benar-benar permainan, bukan sekedar presentasi yang disisip video lalu di-skip terus. Ada misi, tujuan, cara main, dan mini game, seperti memancing atau kerja di proyek untuk dapat uang dan naik level. Sungguh game yang layak dimainkan. Kalau kalian punya rekomendasi game serupa, silahkan tulis di komentar. Nanti mungkin saya buatkan videonya. Sekian dan terima kasih.